Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan menyampaikan terkait daftar jurnal yang saat ini tahun 2022 terindeks Scopus. Jadi, saya mempunyai file, nanti saya kirimkan link file ini saya taruh di Google Drive. Di sini sebanyak 54 nama jurnal. Saya kasih mulai dari city score-nya, linknya, terus terindeks berapa. Ini sudah saya cek. Jadi langkahnya mau ngecek, misal ya, saya kasih contoh. Di sini misalkan saya cari yang dipublikasikan oleh IEEE. Nanti di Scopusnya saya tulis publisher, pilihnya. Kemudian publishernya namanya siapa, saya taruh IEEE. Pilih yang jurnal aja, karena memang saat ini saya sebagai mahasiswa S3 di ITS. Saya masuk tahun 2019, semoga tahun 2023 saya sudah lulus. Tahun 2022 ini semua artikel yang saya publikasikan accepted, amin ya. Jadi sebelumnya kenapa kok saya sampai membuat daftar ini? Karena sebelumnya ini saya sudah berencana membuat nama-nama jurnal untuk tempat publikasi saya. Ini murni memang nanti rencananya saya ada 4 publikasi. Pokoknya mana duluan yang teraccepted. Nah, nanti syarat untuk lulus untuk ujian tertutup itu sudah publish accepted ya. Accepted di 2 jurnal. Seperti itu syaratnya. Nah, makanya ini sudah saya sudah saya submit, cuma sudah ada 1 bulan mungkin ya. Masih di review. Jadi biasanya setiap jurnal itu akan mencantumkan durasi, ada biayanya, ada ya. Contoh misal tadi saya nyampaikan di sini IEEE, saya kasih contoh IEEE. Saya nyari misalkan yang paling rendah dulu. Itu di sini sebentar. Di nomor paling rendah itu sekitar kemarin halaman 11. Nah, jadi jangan asal langsung sudah terindeks Scopus. Jangan ya, dicek juga mulai dari istilahnya sudah kedaluarsa atau belum. Nah, mulai dari itu dulu. Ini saya cekkan, pokoknya nanti saya tunjukkan ada yang kedaluarsa. Jadi yang kedaluarsa tidak saya tulis di sini. Ini murni masih sampai hari ini masih terindeks Scopus. Jadi ngeceknya kedaluarsa bagaimana, sebentar ya, saya tunjukkan. Ini halaman 8. Terus ini halaman 10. Pokoknya kemarin 11 itu. Nah, 11 itu sudah ada nana kayak gini. Kalau nana jangan. Sebisa mungkin jangan. Terus berikutnya untuk ngecek dia masih bisa digunakan atau enggak, itu dicek. Contoh ya, ini. Nah, ini masih sampai sekarang. Kalau nanti publikasi misalkan untuk penilaian disertasi, untuk syarat sidang tertutup, syarat kelulusan itu harus di dalam komputer science ini. Subjek areanya. Ya, di sini. Masih di komputer science. Kemudian ini contoh ya. Terus saya saya nggak nulis ini, seingat saya nggak saya tulis. Seingat saya nggak saya tulis di halaman 10 tadi. Maaf. Ya, nggak ada anal. Nggak saya tulis. Terus ini saya tulis karena saya tertarik di sini nih, guna komputer science kan, lebih ke sini. Pokoknya harus dicek yang pertama masih berlaku atau enggak
di subjek area atau enggak. Nah, gitu. Sudah saya kasih linknya juga, sambil saya cek untuk ngecek dia Q1, Q2 itu saya pakai Cimanggo. Contoh lagi di sini berbayar atau enggak itu ada saya kasih biaya, ada yang enggak. Nah, kalau open source ada yang gratis ya saya tulis free. Ada contoh yang free, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini ada contoh yang free. Saya pernah submit di sini tapi di reject karena mungkin nggak cocok ya dari segi kebaruannya, mungkin nggak tahu, karena di situ langsung dalam jarak 1 minggu langsung di reject. Sepertinya nggak sampai ke reviewer, hanya sampai editor. Ada yang saya tulis free kok, ada yang memang bisa tanpa berbayar juga, ada yang ini terus kalau mau ngecek dia masih berapa, nah kayak gini ini saya nggak berani, walaupun sama-sama ada engineer-nya saya nggak berani di situ. Saya nyari yang sama-sama computer science gitu. Terus ini tadi di halaman 10 ya, pokoknya 11 itu masih nana, jadi jangan kesana-sana pokoknya kalau milih publisher. Misalnya contoh halaman 9, misalkan mau ditambahi, saya mau nyari yang subjek areanya di sini computer science tapi yang general. Nah, ini pilih yang apa, aplikasi atau general. Nah, kalau ini berarti memang di halaman tadi, kita cek lagi dari awal, mulai dari sini halamannya biar refresh. Maaf, tadi general computer science, terus publishernya IEEE. Kenapa kok saya ngasih contohnya IEEE? Karena yang di IEEE itu nggak seberapa banyak daftarnya dibandingkan yang Elsevier. Publisher Elsevier banyak sekali. Nah, ini IEEE yang general computer science. Nah, ini ada yang jangan, pokoknya yang jangan. Terus sambil dicek dia masih aktif atau enggak. Ya. Kalau enggak aktif, kayak ini, nah enggak aktif, jangan disubmit di sini. Ya, walaupun sama-sama di subjek ini ya, di computer science, tapi jangan. Ini 2021. Terus ini juga sudah saya masukkan di daftar ini. Sudah ada linknya juga. Selesai ambil ini komputer. Nah, ini sampai sekarang. Terus saya cek biasanya Q berapa, linknya apa gitu. Kalau ngecek di Cimanggo komputer, hanya komputer aja. Ngeceknya jangan terburu-buru. Nah, ya tadi komputer. Terus dicekinya, alhamdulillah ini Q1, berarti saya bisa tulis di sini, saya tambahin biar lengkap 54. Oh, nggak mau. Nah, bisa dipaste. Terus Q1 tadi nilainya 4,8. Terus linknya saya cross check. Kalau IEEE itu biasanya hanya beda penambahan halamannya aja, hampir semuanya sama di sini linknya. Di IEEE terus hanya beda numbernya, pokoknya hanya beda number. Sudah 54 yang saya cek satu-satu. Nanti saya kirimkan, ini ada linknya juga, nanti bisa dicek.
Semoga bermanfaat. Pokoknya ini semangat. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.